Ini contoh yang masih sederhana dari buku saya ambilkan. Jadi ada satu batang dengan penampang pipa. Jadi kalau pipa itu identitasnya ada diameter luar dan diameter dalam. Ada DO, diameter luar itu bisa begini, atau kalau di katalog pipanya tulisnya OD begitu saja. Jadi ini diameter outer DO atau outer diameter besarnya dua-duanya. Kalau seperti ini outer diameternya 60 mm. Lalu ada inner diameter. Di ini atau kadang-kadang kalau di katalog pipa ditulisnya lengkap-lengkap ID inner diameter. Sebelah dalamnya 40 mm. Begitu. Panjangnya 1,5. Kalau ini baru menghitung tegangan, panjang ini nggak pengaruh. Panjangnya akan pengaruh kalau nanti kita perlu menghitung sudut butirnya. Catatan sampingnya, kalau pipa, momen inersia polarnya gimana kira-kira? Kalau satu aja, P per 32 D pangkat 4. Kalau seperti ini, jadinya gimana? P per 32. Gimana harusnya? Kalau pipa. D outer pangkat 4 dikurangi D inner pangkat 4. Itu ya. Karena Anda nggak merespon, ya udah saya tuliskan aja. Pangkat 4-nya ada di sini ya, bukan di luar situ. Nilainya akan berbeda kalau Anda taruh di luar. Jadi ini P per 32 D pangkat 4 itu kalau tidak ada lubangnya. Kalau solid bukan pipa, kalau ada pipa ya dikurangi dengan bolongnya ini. Pengurangnya begitu. Oh, catatan lainnya, kadang-kadang identitas pipa itu tidak DO dan DI, tapi outer diameter, kayaknya untuk yang ini 60 mm gitu, sama thickness. Misalnya thicknessnya 10 mm. Ya nggak apa-apa kalau infonya seperti ini. Dari sini Anda cari diameter innernya dulu. Ya. Inner diameter adalah outer diameter, DO, dikurangi dengan tebalnya di satu sisi, tebalnya lagi di tempat yang lain. Jadi dikurangi dengan 2 kali tebalnya. Setelah itu baru masukkan ke sini. Jadi jangan lupa itu. Ini dan ini sering lupa pengurangnya 2 kali tebal, atau ini pangkatnya itu sering ada di situ ya. Kalau Anda salah di hitung-hitungan begini, menentukan tegangannya jadi ngitung angka-angka yang sudah sampah aja, nggak ada gunanya. Oke. Nah, karena penampaknya sudah diberikan, ini J-nya sudah ada, langsung kita hitung aja. Kalau dimasukkan 60 mm di sini dan 40 mm di situ, angkanya yang dihasilkan adalah J-nya
1,02 kali 10 pangkat 6 meter. Kata buku begitu. Ini bisa saya hapus. Jadi properti penampangnya ini sudah, dan kita diminta menentukan T-nya berapa yang maksimum agar tegangan yang terjadi syaratnya tidak melebihi, tadi ada 120 megapascal. Jadi mestinya tau max itu harus lebih kecil atau sama dengan izin ya. Tegangan geser maksimum yang terjadi tidak boleh lebih besar dari sigma izin. Kalau lebih besar itu adalah kecil atau sama ini. Nah, tau max tadi mesti ingat formulanya. Kalau max ini pakai C, C yang maksimumnya. Kalau solid C-nya cuma 1, kalau pipa C-nya ada 2, berarti yang lebih besarnya. Jadi ini C outer ya, CO dibagi dengan C. Ini harus lebih kecil atau sama dengan 120 megapascal. C-nya itu setengah diameter untuk bagian luar. Kalau ini 60 jadi 30. Jadi T kali 30 milimeter, kita pakai milimeter megapascal, nanti T-nya dalam newton milimeter. Ini juga sudah milimeter, 1,02 kali 10 pangkat 6 kecil sama 120. Dan kalau diselesaikan kita dapatkan T-nya lebih kecil atau sama dengan ini dikalikan, jadi 10 pangkat 6 dibagi 30 gitu ya. Kalau itu dihitung ketemunya 4,08. Kata buku segini, kalau ada yang keliru Anda perbaiki aja, kali 10 pangkat 6. Ini satuannya jadi newton milimeter ya. Karena kita pakai megapascal, milimeter ya, newton milimeter gayanya newton. Atau kalau mau dijadikan kilonewton, ini hilang 1000. Meter, milimeternya dijadikan meter, hilang lagi itu lagi. Jadi 10 pangkat 6-nya bisa dihilangkan ini. Jadi tau max-nya. Kalau ini kecil sama dari sekian, ya maksimumnya sama. Jadi tau max-nya sama dengan 4,08. Ininya kita masukkan ke satuan aja, jadi kilonewton meter. Jadi temannya seperti itu. Ya, dan kita tidak, kalau untuk hitungan tegangan geser kita tidak perhitungkan positif negatif, hitung aja positif, arahnya toh diberikan. Jadi nanti tegangan gesernya mengikuti ini. Nah, kalau ditanya sudut puntirnya, kita perlu informasi tambahan, misalnya itu terbuat dari bahan baja. Baja itu kalau tidak salah G-nya 77 megapascal. Lalu panjang sudah diberikan, maka misalnya kalau ditanya berapa sudut puntir di B, nah ini kita perlu ngasih arahnya. Walaupun kalau cuma satu ya kita udah jelasin. Kalau seperti ini ya sudut puntirnya ke sana. Kalau ke sana, kalau lihat penampangnya arah negatif. Arah negatif. Jadi VB mestinya T dikalikan panjangnya dibagi dengan G kali dengan J. T-nya tadi sudah diperoleh. Kalau yang maksimum ya. Kalau maksimum ya, ini maksudnya ini. Maksimum 4,08 kali kita pakai newton dan milimeter lagi aja. Kali 10 pangkat 6. L-nya tadi 1,5 meter, jadi 1.500 mm. Oh, kalau meter milimeter ini harus jadi 77.000 ya, jadi MPa. J-nya tadi sudah 8 meter. 1,2 kali 10 pangkat 6. Kalau diselesaikan ini nggak ada di bukunya tambahannya. Kali 1.500 dibagi 77.000.
ke 0,078, satuannya radian. Satuannya harus radian. Kalau mau derajat ya tinggal dikonversi aja. Jadi 180 dibagi 4,46 derajat. Ya. Jadi begitu. Kalau hanya satu begini nggak pakai minus juga nggak apa-apa karena arahnya sudah jelas ya. Tapi kalau ada beberapa mungkin ada baiknya nih kasih aja T-nya minus, jadi ini minus, ini minus. Mengikuti arah ini.